Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazal Mediski, NIM 1401226, akan membaca materi hadis 1-11 sebanyak 7 kali. Pengertian hadis materi pertama. Secara bahasa hadis atau perkataan atau berita baru. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan yang sepertujuh Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Materi kedua, dalil, keutamaan hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Secara bahasa hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir menafsirkan, taklid membatasi, tafsir merinci, taksis mengkhususkan, tasyri' menetapkan hukum baru. Contoh hadis fungsi tafsir, sallu kama ra'aitumuni sholli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa tabi'in, pembukuan dan penyaringan dan validasi pentasihan. Contoh hadis, naha Rasulullah an bai'il gharar, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas atau gharar. Hadis riwayat Muslim. Materi 4, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama, mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil bohong. Contoh, man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyhur, awalnya ahad kemudian tersebar luas. Contoh, inna mil bayani la sihra, sesungguhnya sebagian dari retorika itu ada yang seperti sihir. Ahad diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang. Contohnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Materi 5, hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih bersambung, rawi adil, watafarat tidak janggal, tidak cacat. Contoh, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Contoh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Doif, lemah karena cacat sanad atau perawi. Contoh, inna dzafatu minal iman, kebersihan ada sebagian dari iman. Materi 6, hadis syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal, tidak cacat. Contoh hadis, man shoma ramadana imanan wah hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi 7, syarat perawi dan proses transmisi. Tahammul, cara menerima hadis dari guru. Ada beberapa, itu misalnya sama, qiraah, ijazah. Ada cara penyampaian hadis pada murid. Contoh hadis, inni sa'u syako ikur rojal, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Materi 8, hadis maudhu atau palsu. Secara bahasa, maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh, hubbul watoni minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Materi 9, ilmu rijal hadis, pengertian ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh, man la yaham wa la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Materi 10, ilmu asbabul wurud. Pengertian ilmu asbabul wurud adalah ilmu membahas munculnya suatu hadis, fungsi memahami konteks dan makna hadis secara benar. Contoh hadis, innama ju'ilal imamu
asli. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari. Takhrij hadis artinya pengertian asal hadis dari kitab-kitab sumbernya beserta penelitian sanad dan matanya. Manfaatnya mengetahui validitas hadis secara serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Baik, itu yang pertama. Sekarang lanjut yang kedua. Pengertian hadis dan penggunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalil keujian hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takyid, tafsir dan tasyri'. Contoh hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Yang pertama adalah tahapan sejarah, yaitu masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama ada mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua ada masyhur. Yang ketiga ada ahad, yang diriwayatkan oleh satu perawi. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kuat hafalan, tidak janggal, tidak cacat. Hasan mirip sahih tapi sedikit di bawah sahih. Dhaif, lemah karena cacat sanad dari perawi. Syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal, tidak cacat. Syarat perawi dan proses transmisi. Tahammul, cara menerima hadis dari guru, misalnya sama qiraah ijazah. Cara penyampaian, ada pun cara penyampaiannya itu dengan cara menyampaikan hadis ke murid. Hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat atas nama Nabi. Ilmu rijalul hadis yang 9. Pengertian ilmu membahas tentang biografi realitas para hadis untuk menilai validitas sanad hadis. Contohnya man la yarham wa la yurham. Siapa yang menyayangi maka tidak akan disayangi. Takhrij hadis. Pengertiannya adalah menelusuri asal dari kitab-kitab sumbernya beserta penelitian sanad matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Baik, ini akan yang ketiga. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Materi kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis dalam Quran. Hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takyid, tafsir, taksis dan tasyri'. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 5, yaitu masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh hadis, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis berdasarkan kualitas sanad, yaitu ada sahih, sanad bersambung, kuat hafalan, tidak cacat. Yang kedua hasan, rawi sedikit di bawah sahih, daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Yang ketiga ada dhaif, lemah karena cacat sanad atau perawi. Syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal, tidak cacat. Syarat perawi dan proses remisi. Yang pertama, tahammul, cara menerima hadis dari guru, misal simak qiraah dan ijazah. Materi 8, hadis maudhu, palsu. Secara bahasa, maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi. Ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi, kredibilitas dan para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contohnya man la yarham wa la yurham. Takhrij hadis artinya
menelusuri asal kitab hadis dari sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matan. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Ini akan menjadi keempat. Pengertian hadis dan kegunaannya. Hadis berarti perkataan atau berita secara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran, itu tafsir, dan tasbih. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Secara perkembangan hadis, tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi, pentasihan. Contoh hadis, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Ada mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi, masyhur, ahad yang diriwayatkan oleh satu perawi. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Ada sahih sanad bersambung, rawi adil, hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih, dhaif lemah karena cacat sanad perawi. Syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh hadis maudhu. Maudhu berarti diletakkan. Secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Ilmu rijalul hadis. Pengertian ilmu yang membahas tentang biografi, kredibilitas dan perawi hadis. Manfaat menilai validitas sanad hadis. Contoh man la yaham wa la yurham. Takhris hadis menelusuri asal hadis dari kitab-kitab sumbernya beserta penilaian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini yang kelima. Hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau perbuatan. Istilah yaitu segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, taqyid, tafsir, tasis dan tasyri'. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Tahapan sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi, pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama mutawatir, kedua masyhur, ketiga ahad. Hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, hasan dan dhaif. Hadis syarat dari sahih: sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu. Hadis maudhu berarti maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hubbu watoni minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Rijalul hadis. Ilmu yang membahas tentang biografi, kredibilitas para perawi hadis. Manfaatnya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh hadis man la yaham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Takhris hadis. Pengertian menelusuri asal hadis dan kitab-kitab sumbernya beserta penilaian sanad dan matannya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Ini akan menjadi yang keenam. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Dalil hujahan hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Hujjah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, taqyid, tafsir, taksis dan tasyri'. Fungsi tafsir. Contoh hadis yaitu sallu kama ra'aitumuni sholli.
Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad, ada mutawatir, masyhur, ahad. Hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, hasan dan dhaif. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu, secara bahasa maudhu berarti diletakkan, secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contohnya, cinta tanah air ada sebagian dari iman. Rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang biografi, kredibilitas dan perawi hadis. Manfaatnya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh, man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhrij hadis artinya menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penilaian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis sebagai status perawinya. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Baik, ini akan menjadi yang ketujuh. Hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau perbuatan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dalil, hujah, hadis dan fungsi hadis secara Al-Quran. Secara bahasa, hujah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, taklid, taksis dan tasyri'. Contoh hadis, shollu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa kodifikasi dan pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad, mutawatir, masyhur, ahad. Hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, hasan dan dhaif. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh hadis, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tahammul, cara menerima hadis dari guru, yaitu qiraah, sama dan ijazah. Hadis maudhu, secara bahasa maudhu berarti diletakkan. Secara istilah, hadis yang dibuat atas nama Nabi. Rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh hadis, man la yarham wa la yurham. Tiga, takhrij hadis. Pengertiannya menelusuri asal hadis dari kitab-kitab sumbernya beserta penilaian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Dan itulah materi saya yang dibacakan 1 sampai 7.